Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kusuma Putri dengan NIM 19 10 30 10 14, Prodi S1 Fisioterapi Universitas Asia, kelompok 5A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen fisioterapi pada kasus frozen shoulder, capsulitis adhesiva, impingement syndrome. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa itu frozen shoulder. Baik Bu, perkenalkan, nama saya Tiara. Di sini saya terapis di klinik ini. Saya akan melakukan asesmen kepada Ibu. Untuk sebelumnya, nama Ibu siapa ya? Claudia, Untuk umur Ibu, 25 tahun. kemudian jenis kelamin perempuan ya Ibu. Untuk agamanya Islam. Kemudian pekerjaan Ibu, Ibu rumah tangga. rumah tangga. Kemudian alamat Ibu, Parangkusumo. Untuk riwayat penyakit Ibu yang Ibu alami dulu apa ada? Kemudian untuk riwayat penyakit turunan dari keluarga Ibu, untuk keluhan yang Ibu rasakan apa ya Bu sekarang? Jadi itu sebelah sini, sebelah sini itu sakit Mbak. Kalau untuk kayak memasak, terus apalagi untuk menyisir, seperti itu. Baik. Baiklah, untuk pemeriksaan objektif yang kita dapatkan setelah kita lakukan tadi, yaitu yang pertama, tekanan darah dari Ibu Claudia ini normal, yaitu 120/80, kemudian denyut nadinya itu 70, kemudian pernafasannya itu 20 kali per 60 detik, kemudian temperaturnya itu 36,5 derajat Celcius, kemudian tinggi badan Bu Claudia 155, dan berat badannya 50 kg. Untuk pemeriksaan inspeksi atau observasi yang sudah kita lakukan tadi, maka didapatkan hasil yaitu nampak pasien atau wajah pasien itu menahan kesakitan. Kemudian yang kedua yaitu nampak odem pada area bahu sebelah kanan, kemudian nampak bahu tidak simetris bagian kanan dan juga kiri, kemudian postur tubuh dari si pasien itu nampak membungkuk, kemudian nampak kepala condong ke depan. Kemudian untuk inspeksi dinamisnya yaitu pasien tidak menggunakan alat bantu sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu pasien nampak kesulitan atau mengalami keterbatasan untuk menggerakkan lengan bagian atasnya. Untuk diagnosis fisioterapi yang dapat ditegakkan di sini menurut ICF yaitu yang pertama nyeri gerak pada area shouldernya, kemudian untuk functional limitationnya yaitu adanya keterbatasan gerak, kemudian menurunnya kekuatan otot. Untuk participation restrictionnya yaitu si pasien tidak bisa mengikuti kegiatan sehari-hari atau melakukan aktivitas sehari-harinya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dilakukan fisioterapi. Untuk tujuan jangka pendeknya yaitu meningkatkan ROM, kemudian meningkatkan aktivitas fungsional, kemudian menurunkan nyeri, dan juga membantu pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan mengurangi kekakuan. Untuk tujuan jangka panjangnya yaitu meneruskan tujuan jangka pendek, kemudian membantu pasien untuk lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan juga untuk mengembalikan fungsional dari shoulder yang sakit tadi. Sekarang saya akan melakukan tes kepada Ibu, yaitu yang pertama nanti kita instruksikan pasien untuk mengangkat tangannya seperti ini. Kemudian kita akan memberikan tahanan di bawah tangan pasien tersebut. Kemudian pasien mendorong tangan kita ke bawah. Dorong Ibu. Kemudian untuk yang kedua yaitu kita instruksikan pasien untuk menekuk tangannya seperti ini. Kemudian kita beri tahanan di luar dari tangan si pasien tersebut. Kemudian pasien akan kita instruksikan pasien untuk mendorong tahanan kita keluar. Kemudian setelah itu nanti pasien diminta untuk meluruskan tangannya seperti ini. Dorong tangan saya itu keluar.
kemudian lurus. Cukup. Baiklah, untuk selanjutnya kita instruksikan pasien untuk mengangkat tangannya ke atas seperti ini, lurus. Kemudian kita akan memutar tangan si pasien tersebut seperti ini. Cukup. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan melakukan intervensi kepada pasien dengan diagnosa frozen shoulder. Nah, untuk yang pertama yaitu kita instruksikan pasien untuk mengepal tangannya seperti ini dan sedikit ditekuk, ya. Kemudian kita akan memberikan tahanan di area kurisnya seperti ini. Kemudian instruksikan pasien untuk melawan tahanan yang kita buat seperti ini. Baik, Bu. Relax. Lagi. Relax. Relax. Kemudian untuk intervensi selanjutnya yaitu kita instruksikan pasien untuk melentangkan tangan ke samping seperti ini dengan mengepal, ya Bu. Nah, kemudian sama seperti tadi kita akan memberikan tahanan seperti ini, kemudian kita instruksikan pasien untuk melawan tahanan kita. Baik, Bu. Relax. Lagi, dorong lagi, Bu. Relax. Dorong. Relax. Untuk intervensi selanjutnya yaitu kita instruksikan pasien untuk menekuk tangannya ke arah belakang untuk menyentuh dari bagian dari skapula pasien tersebut seperti ini. Baik, dan relax. Kemudian satu lagi, Bu, belakang. Relax. Cukup. Intervensi selanjutnya kita akan menginstruksikan pasien untuk berdiri seperti ini. Kemudian alat yang digunakan yaitu teraben. Kemudian kita akan menginstruksikan pasien untuk menginjak teraben. Kemudian salah satu tangannya memegang teraben tersebut. Kemudian kita instruksikan pasien untuk mengangkat terabennya seperti itu. Cukup. Kemudian intervensi selanjutnya yaitu masih sama gerakannya seperti itu. Hanya bedanya bahu dari pasien tersebut juga ikut diangkat seperti ini. Baik, Ibu. Kemudian untuk intervensi selanjutnya yaitu masih sama seperti tadi, bahu dari si pasien tersebut ini akan diangkat seperti ini dengan mengangkat teraben, yang dimana terabennya itu diinjak oleh pasien sambil kita sebagai terapis memberi tahanan di bagian bahu si pasien tersebut. Cukup. Lagi, Bu. Cukup. Baik, untuk intervensi selanjutnya yaitu masih sama, pasien kita instruksikan untuk berdiri, kemudian kita instruksikan pasien untuk mengangkat tangannya seperti ini ke atas, sembari ketika pasien mengangkat tangannya ke atas, kita akan memberikan tahanan di skapula pasien seperti ini. Kemudian angkat, Bu. Baik, terus full, relax. Angkat lagi, Bu. Full, relax. Seperti itu. Untuk intervensi selanjutnya yaitu kita instruksikan pasien untuk tidur tengkurap seperti ini. Kemudian kita instruksikan pasien untuk menekuk tangannya ke arah belakang seperti ini. Kemudian kita akan fiksasi kita di bagian skapula pasien seperti ini. Kemudian kita dorong ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah lagi seperti ini. Kemudian selanjutnya juga masih sama, tangan pasien kita instruksikan untuk ke belakang seperti ini. Kemudian fiksasi kita juga di skapula. Kemudian kita akan menekan bagian skapulanya seperti ini. Seperti itu. Untuk intervensi selanjutnya yaitu kita instruksikan pasien untuk tidur terlentang. Kemudian kita instruksikan pasien untuk menekuk tangannya seperti ini, fleksi seperti ini. Kemudian fiksasi kita di bagian sininya. Kemudian kita memberikan tahanan di area tersebut dan menginstruksikan pasien untuk menekan tahanan kita atau melawan tahanan kita ke arah dalam seperti ini. Tahan, Bu, tahan. Relax.
kemudian tahan lagi, relax, tahan lagi, relax. Untuk intervensi yang terakhir yaitu kita instruksikan pasien untuk tidur terlentang seperti ini, kemudian kita akan menekan bagian kafut humeri si pasien ke arah bawah seperti ini. Maaf ya Ibu. Untuk edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien sebagai fisioterapis yaitu yang pertama, pasien dapat melakukan exercise atau tindakan yang kita lakukan tadi kepada pasien dengan dibantu keluarga atau kerabat pasien. Kemudian yang kedua, saat berjalan pasien diminta untuk mengayunkan lengan si pasien tersebut. Kemudian secara berulang. Nah, untuk selanjutnya yaitu pasien diminta untuk selalu menggunakan lengannya yang sakit. Jadi dilakukan untuk melakukan sesuatu, jadi tidak boleh untuk diam saja seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.